kami memilih untuk tinggal dan diam dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasakan dipulihkan, disegarkan, disembuhkan. Dalam hadirat-Mu, anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Tidak ada sukacita yang melebihi sukacita yang datang daripada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi datangnya
kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami puas dalam segala perkara. Di dalam hadirat-Mu, kami dipenuhi dalam segala hal. Di dalam sukacita dan kasih-Mu, kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan. Memuji-Mu ya Tuhan. Unaralabaya shana, ya naralamaya si. Oh Tuhan, biarlah segenap hati kami memuji-Mu. Mari saudara kita sembah Dia dimanapun kita saat ini. Pada saat apapun kita, dalam keadaan apapun, mari sembah Dia, mari puji Dia. Oh Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, terima sembah. Inaralabaya shani, inaralamo. Tuhan, kami memilih untuk tinggal dan diam dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasakan dipulihkan, disegarkan, disembuhkan. Dalam hadirat-Mu, anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Bye.
sukacita yang melebihi sukacita yang datang daripada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi datangnya kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami puas dalam segala perkara. Di dalam hadirat-Mu, kami dipenuhi dalam segala hal. Di dalam sukacita dan kasih-Mu, kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat yang ada di rumah. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama meninggikan, mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak kita puja. Saat ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan pun hadir di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kalau kami boleh ada menikmati hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, bahwa kami masuk tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bertakhta atas pujian penyembahan kami, biarlah Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi tinggikan Dia, karena hanya Dia yang kita rindukan dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama katakan, Kau di hatiku Tuhan, Kau di pikiranku, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kembali katakan, Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku, dan bawaku
hatiku hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bila ini kerinduan kita bersama-sama, kita mau katakan, Kau di hatiku, amin.
perlu Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Kita mau hampiri takhta kasih Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan dengan penuh kerinduan kami. Kami merindukan Engkau. Jiwa kami perlu Tuhan. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang layak ditinggikan. Bebaskan jiwa roh kami Tuhan, untuk kami bersekutu secara pribadi dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kau segalanya, Kau yang terindah bagi kami, Yesus. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah. Nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa. Kerinduan hati kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Sungguh kami perlu akan Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau mengurapi setiap hidup kami Tuhan. Kau yang menang atas pujian kami. Nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Bawa kami lebih dalam menikmati kasih-Mu. Bawa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami mau bebaskan jiwa roh kami, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau mengalir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau mengurapi setiap hati kami, hidup kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau mengurapi seluruh jemaat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan
suara katakan lebih dalam, lebih dalam lagi. Kami rasakan Tuhan Engkau ada di tempat ini. Amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, puji Dia, sembah Dia, agungkan Tuhan pagi hari ini. Mari kita senangkan hati Tuhan melalui pujian dan sembah kita. Dalam kerinduan kami Tuhan, dalam segalanya bagi kami Yesus. Urapan yang baru mengalir Tuhan, urapan yang baru memenuhi setiap hati kami. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir memenuhi hati kami, memuaskan dahaga kami, memuaskan kerinduan kami Tuhan. Urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau yang termanis bagiku Tuhan. Kiralah masalah mata Kau dalam kasih. Hindarilah baik Kau dalam masalah bila hatimu disenangkan pagi hari ini Tuhan, melalui sembah kami, melalui pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa, tanpa Engkau kami tidak sanggup, tanpa Engkau kami tidak berdaya Tuhan.
mengalir saat ini Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati kami saat ini. Engkau yang mengerti setiap hidup kami saat ini. Apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap jemaat-Mu. Hadirat-Mu yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hadirat-Mu yang memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap jemaat-Mu pagi hari. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan ada, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Sesuatu yang besar akan Tuhan nyatakan. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi tempat ini Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Nyanyikan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami meninggikan Engkau, kuasa-Mu mengalir menjamah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kami yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Karena hadirat-Mu yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami banggakan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, beberapa menit lagi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan setiap pribadi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan yang baru sudah memenuhi setiap hati kami. Jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami dipuaskan dalam urapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang besar. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau yang sanggup menolong setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya
Kami berterima kasih kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, sekalipun harus berpisah tempat. Tapi kami percaya Tuhan ada di mana kami berada. Bahkan kami sangat yakin ibadah kami pagi hari ini tidak akan sia-sia. Karena kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhanlah yang sudah beracara lewat pujian dan penyembahan. Bahkan sebentar lewat firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Sehingga hari ini kembali kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Aleichem. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kita bisa berjumpa kembali sekalipun lewat tayangan. Dan kami percaya kalau sudah menyiapkan hati saudara dengan baik untuk mendengar firman Tuhan, maka saya yakin apa yang sudah lakukan tidak akan sia-sia. Kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama dalam 2 Tesalonika, surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Dan Yosua pasal 1 ayat 7. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan Yosua 1 ayat yang ke-7. Saya tunggu sampai saya dapatkan ayat-ayat ini. Sekarang kita akan baca bersama-sama saudara. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, ada dua hal yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama ada dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Seperti minggu lalu sudah kita baca ayat ini. Tapi hari ini Tuhan mau saya sampaikan kembali nasihat Tuhan ini. Yaitu dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya ingat baik-baik. Ya, ini peringatan Tuhan yang kedua kali yang saya sampaikan buat saudara dalam 2 minggu ini. Yaitu dia bilang jangan membiarkan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Kenapa Tuhan mau katakan ini? Karena Tuhan melihat bahwa di hari menjelang Tuhan datang, tanda-tanda penyesatan itu semakin jelas. Iblis berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya. Bahkan firman Tuhan bilang kalau bisa orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Oleh sebab itu Tuhan pesan kepada kita. Dia bilang jangan memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara kenapa Tuhan mau saya sampaikan nasihat ini. Ya, karena kita perlu ketahui saudaraku belakang ini telah berkembang dengan pesat. Ya,
suatu ajaran sesat yang sedang berkembang di Cina, di Tiongkok. Satu ajaran yang mengakui bahwa Tuhan Yesus yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, dikatakan dalam pengajaran ini dibilang, ternyata Tuhan Yesus itu sudah datang di dunia. Berinkarnasi di Tiongkok. Saya ulangi. Ajaran ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang yang kedua kali. Dan Tuhan yang dikatakan dia ini, dikatakan sudah berinkarnasi. Ya, dalam wujud perempuan. Seorang perempuan. Bahkan dikatakan, disebutkan di situ, dikatakan nama perempuan itu Yang Xiangbin. Yang Xiangbin. Suaminya Zhao Weisan. Ya, dikatakan jadi pengikut ajaran ini mengakui bahwa Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya sudah datang. Dan inkarnasi di Tiongkok dalam wujud seorang perempuan. Saudara-saudaraku, ini satu hal yang penyesatan. Ya, satu penyesatan yang luar biasa. Dan dalam pengajaran ini mereka katakan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dalam wujud perempuan yang namanya Yang Xiangbin ini, dikatakan maka bumi, langit bumi yang sekarang ini kita ada, ya, dikatakan itu sudah berubah menjadi langit dan bumi yang baru. Saudara-saudaraku, ini satu penyesatan, ya. Dan dikatakan mereka membuat satu firman yang menjadi kitab utama buat mereka, yaitu namanya firman menampakkan diri sebagai rupa manusia. Ya, ini kitab utama mereka, ya, bukan Alkitab lagi, bukan, tapi firman menampakkan diri sebagai rupa manusia itu menjadi firman yang utama. Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu hanya pendamping. Ini tanda bahwa ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Dia sudah mengesampingkan Alkitab dan dia pakai ajaran itu. Dan mereka punya banyak argumentasi. Kalau ada orang mencoba bertanya jawab dengan mereka, diskusi sama mereka, bisa menjawab. Makanya perlu Tuhan, firman Tuhan katakan bagi kita pada pagi ini, hati-hati. Hati-hati. Jangan saudara terjebak dengan ajaran ini. Kenapa saya katakan ini? Karena mereka banyak memiliki tayangan di medsos, di YouTube, ya. Saudara-saudaraku, dengan ribuan rekaman, ya, yang disiarkan, yang sudah disalin dalam bahasa Indonesia, karena pengikut mereka di Indonesia pun sudah banyak. Makanya dari bahasa Cina sudah disalin dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau saya sampaikan kepada saudara nama linknya, saya khawatir saudara nanti justru malah ikut-ikutan lihat, ya. Tapi sedikit saya ingin singgung saja, ya. Banyak di medsos link mereka, ya, yang menamakan diri Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Kingdom Salvation, Cahaya dari Timur, Belajar Alkitab Online, Khotbah Internasional. Ini link mereka. Ini link mereka. Mereka punya banyak rekaman-rekaman khotbah, rekaman-rekaman kesaksian yang sangat menarik. Ya, dan mungkin saudara tanpa sadar pun juga pernah melihat tayangan-tayangan mereka. Ada ribuan. Sebetulnya kelihatannya secara biasa yang orang tidak mengerti, bilang ini kesaksian yang bagus, ya, kesaksian bagus. Tapi sebetulnya mereka ini adalah ajaran sesat. Oleh sebab itu Tuhan bilang hati-hati. Apalagi sekarang ini, ya, kita sudah biasa menggunakan medsos, ya, dengar khotbah lewat medsos, ya, dengan YouTube, Instagram, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan ajaran ini, ya. Jangan sampai, dan jangan coba-coba untuk saudara link ajaran ini masuk di dalamnya, kemudian saudara berdiskusi. Karena kalau tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat, saudara akan bisa disesatkan.
Ya, mereka punya argumentasi untuk menguatkan ajaran mereka. Ya, makanya Tuhan ingin beritahu kepada saudara lewat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, hati-hati, hati-hati. Ya, jangan coba-coba. Aku ingin tahu sih, aku ingin coba tanya. Saudara akan bahaya. Kenapa Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara supaya jangan sampai saudara disesatkan? Karena firman Tuhan katakan, ya, bagi orang yang sudah tersesat. Bagi orang yang tersesat, itu akan sulit untuk bisa dikembalikan. Ya, bisa, tapi sulit sekali. Tapi kalau sampai orang tersesat itu sampai pada tingkat murtad, ya, makanya di dalam surat Tesalonika, ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 tadi. Di situ dikatakan begini, ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab dikatakan sebelum hari itu, hari Tuhan, haruslah datang dahulu murtad. Jadi jelas firman Tuhan katakan ada penyesatan, ada orang murtad. Ya, ada orang murtad. Kalau sampai ada orang itu tersesat dan kemudian tidak mau disadarkan, ya, tidak mau disadarkan kemudian jadi murtad. Kita akan baca sama-sama. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, kita baca ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6, kita baca ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca sama-sama. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sampai di sini saya katakan. Jadi kalau sudah sampai pada tingkatan murtad, dari tersesat kemudian tidak mau sadar, maka masuk dalam tingkatan murtad. Maka bilang orang yang sudah murtad ini tidak mungkin akan dikembalikan. Ya, tidak mungkin bisa diperbaharui dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari saya akan baca buat saudara. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Dan sesudah itu mereka murtad. Mana mungkin membimbing mereka kembali untuk bertobat lagi dari dosa-dosa mereka. Sebab mereka sedang menyalibkan lagi anak Allah dan membuat dia dihina di depan umum. Jadi saudara-saudaraku, kalau sampai pada tingkatan murtad, yang tersesat tadi sampai pada tingkatan murtad, dikatakan tidak mungkin bisa bertobat. Makanya Tuhan mau saya sampaikan nasihat buat saudara pada pagi hari ini. Dia bilang, awas, jangan memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ya, lewat tayangan-tayangan yang saudara mungkin ikuti, bagus kelihatannya. Tapi kalau kau tidak punya kuasa roh untuk memimpin saudara, tidak punya pemahaman firman yang kuat, dikatakan saudara bisa disesatkan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Injil Matius, dikatakan Mesias itu, coba kita akan baca. Tuhan Yesus sendiri sudah pesan. Ya, Tuhan Yesus sendiri pesan. Kita akan baca Matius pasal 24. Matius pasal 24. Kita akan baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan, perhatikan Kak, banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi firman Tuhan bilang, penyesatan itu akan terjadi. Mereka yang mengaku dirinya Mesias. Mereka mengaku dirinya Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan ajaran di Cina ini. Dikatakan mereka mengaku dirinya Mesias, Tuhan Yesus yang sudah datang kembali. Dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan memang hari ini pengikut dari ajaran ini cukup banyak. Bahkan di Indonesia cukup banyak. Berbagai suku, berbagai bahasa ikut. Ya, makanya Tuhan bilang hati-hati, hati-hati. Matius 24 ayat 24.
Tuhan Yesus juga tekankan di sini. Matius 24 ayat 24. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan kata ini. Dikatakan Mesias-Mesias palsu. Mereka yang mengaku dirinya Yesus, Tuhan Yesus yang sudah datang. Bukannya sekedar mengaku dirinya, tapi dikatakan ayat ini, mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Dan ini yang membuat lebih bahaya, saudara. Kalau hanya sampai pada pengajaran, kita bisa mulai bertanya-tanya, ini kok nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari, yang saya dengar sekian lama ini. Ya, kalau hanya sampai pengajaran, mungkin masih banyak orang tidak terpengaruh. Tapi kalau sampai Mesias-Mesias palsu, ya, mereka ngaku Yesus tapi palsu, tapi dikatakan mereka mengadakan tanda mujizat, mereka membuat tanda-tanda ajaib, dikatakan orang yang tadinya ragu-ragu, loh kalau palsu kenapa bisa membuat ini? Kalau palsu kenapa bisa membuat mujizat seperti ini? Orang terheran-heran dengan tanda yang mereka buat. Makanya dikatakan mereka akan membuat ini, dan kalau bisa dikatakan sehingga sekiranya mungkin dikatakan mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi bukan sekedar hanya orang Kristen biasa, tapi karena tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib dari penampilan Mesias palsu ini, maka orang-orang pilihan pun juga kalau tidak kuat imannya, mereka tidak hidup di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus, dikatakan mereka juga bisa tersesat. Makanya ada ayat dikatakan Tuhan bilang, waktunya dipersingkat. Waktu itu dipersingkat sehingga jangan sampai orang lebih banyak tersesat. Jadi di sini kita lihat betapa seriusnya penyesatan yang kita hadapi ini di hari-hari yang akan datang ini, ya. Itu sebabnya saudara, mari hati-hati saudara, ya, hati-hati, jangan sampai saudara dan saya disesatkan orang. Ini yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Sekarang kita lihat apa yang kedua yang Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara, yaitu dikatakan saudara di dalam Yosua tadi, Yosua pasal 1 ayat 7. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7. Ini yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya saya menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua supaya menguatkan dan meneguhkan hati? Karena Yosua akan memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Dan waktu Yosua memimpin bukan berarti dalam perjalanan kepemimpinannya itu lancar-lancar. Semuanya akan baik-baik. Penyertaan Tuhan nyata. Mujizat dinyatakan bukan sekedar itu. Tapi dikatakan Yosua harus menghadapi banyak tantangan-tantangan. Banyak musuh-musuh lawan. Yang bisa membuat Yosua jadi kecut. Jadi takut. Bisa saja. Ya, bisa saja karena Yosua pun manusia biasa. Makanya Tuhan pesan sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata hati di sini saudara, ini bukan hati bicara tentang perasaan. Bukan. Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira. Bukan perasaan. Yang bicara hati ini, kuatkan dan teguhkan hatimu itu bukan bicara tentang perasaan, bukan bicara tentang jiwa. Tapi yang Tuhan mau Yosua lakukan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh itu bicara roh. Roh.
hati roh, yaitu hati nurani. Ya, kalau jiwa, perasaan itu ada di jiwa. Ya, orang bilang hatiku sedih, hatiku susah. Ya, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tapi dikatakan hati nurani. Kuatkan dan teguhkan hati nuranimu. Ya, kuatkan. Kalau menghadapi apapun juga kuatkan. Ya, kuatkan. Saudara, hari-hari terakhir ini kita banyak menghadapi masalah, kesulitan, ya, tekanan-tekanan dalam hidup. Tuhan bilang kepada kita pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Rohmu harus kuat betul-betul. Ya, kita akan baca coba. Daud dia berkata begini. Kita akan baca Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat 12. Oke, kita akan baca sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagian ini Daud dia sedang menghadapi tekanan dari lawan musuh-musuhnya yang mengepung dirinya, membuat secara manusia menjadi lemah, terjepit. Dan dalam keadaan yang seperti ini, Daud dikatakan, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Apanya yang tertekan? Apanya yang gelisah? Perasaannya, jiwanya, gelisah, tertekan. Tapi pada saat Daud jiwanya tertekan, perasaannya gelisah, menderita, tertekan, susah, dikatakan dia berkata kepada rohnya. Ya, yang dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada yang penolongku. Ini bukan Daud berkata kepada jiwanya, Daud berkata kepada rohnya. Haleluya. Di saat jiwanya gelisah, di saat tertekan di dalam dirinya, dia berkata kepada rohnya, hai rohku. Dikatakan berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur kepadanya, karena dialah penolongku. Saudara-saudaraku, di dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, dengar, hadapilah dengan rohmu yang kuat. Pikiran bisa kalut, bisa saja, namanya manusia. Pikiran bisa bingung. Daud juga pernah mengalami pikirannya kalut, pernah. Coba kita akan baca Mazmur 31. Mazmur 31 kita baca ayat 23. Ya, Mazmur 31 ayat 23. Ini pikiran Daud sedang kalut. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Perhatikan. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kenapa Daud dia berkata, aku telah terbuang? Karena Daud melihat kenapa masalah yang dihadapi hari-hari gak pernah selesai, gak pernah berhenti. Dikejar-kejar terus oleh Saul. Rasa-rasanya seperti Tuhan sudah gak mau perhatikan Daud lagi. Maka dia bilang, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Kenapa Daud bisa ngomong gini? Karena pikirannya sedang kalut. Ya, dipengaruhi dengan situasi yang tidak pernah selesai-selesai. Pikirannya kalut sampai bilang, mungkin Tuhan sudah tidak sayang dengan saya. Mungkin Tuhan sudah tidak memperhatikan saya. Mungkin ini juga perasaan saudara. Mungkin juga jadi pikiran saudara hari-hari ini. Karena kau menghadapi masalah dalam hidupmu, kesusahan dalam hidupmu, dan kau mulai berpikir mungkin Tuhan sudah tidak memperhatikan saya. Tuhan sudah tidak mau tolong saya lagi. Dengar, itu pikiranmu sedang kalut. Daud dia berkata, tetapi sesungguhnya, ya, sesungguhnya Engkau Tuhan mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong. Ternyata pikiran yang dipikirkan Daud itu gak benar. Tuhan sudah membuang dia, ternyata gak benar.
Waktu Daud dia berteriak kepada Tuhan, ternyata Tuhan mendengar teriakan Daud. Oh haleluya. Makanya Tuhan bilang, di saat engkau menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran dalam hidup ini, saya mau bilang, kuatkan rohmu. Rohmu harus kuat. Hatimu harus kuat. Hati nurani maksudnya. Supaya apa? Supaya sekalipun pikiran bisa kalut, perasaan bisa tertekan, bisa gelisah. Ya, seperti Daud bilang, mengapa kau gelisah dalam diriku? Tapi kalau rohnya kuat, maka supaya bisa diantisipasi. Ya, rahasianya rohmu harus kuat. Ya, pikiran bisa saja jadi bingung, kalut, kacau. Ya, perasaan bisa tertekan, gelisah, bisa. Tapi kalau rohmu kuat, saya mau bilang, engkau akan bisa bangkit kembali. Haleluya. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ayat ini dikatakan di situ. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan nyimpang ke kanan atau nyimpang ke kiri. Kenapa Tuhan mau supaya Yosua menguatkan hatinya, teguhkan hatinya? Supaya Yosua dikatakan bisa bertindak nurut apa yang Tuhan katakan, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri. Orang yang rohnya kuat, orang itu akan punya kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Punya kepekaan untuk bisa mendengar tuntunan Tuhan. Ya, kenapa seringkali dalam saat-saat kita gelisah, kita rasanya sudah nggak ada jalan keluar, kita nggak tahu sebagaimana. Kenapa? Karena rohmu sedang lemah. Tapi kalau rohmu kuat, saya mau katakan, masalah boleh banyak, tapi saya yakin Tuhan akan menuntun saudara lewat hati nuranimu. Tuhan akan bicara kepadamu lewat hati nuranimu. Kalau bicara roh itu ada tiga ruang dalam rohmu. Ruang persekutuan, ya, ruang hati nurani, dan ruang intuisi. Ya, kalau rohmu kuat, waktu kau menghadapi masalah, dengar, maka di ruang hati nuranimu, engkau punya kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sekaligus engkau akan mendapat kekuatan untuk melakukan menurut apa yang Tuhan katakan. Dikatakan tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Engkau akan melakukan persis seperti yang dikatakan. Kapan? Kalau rohmu kuat. Kenapa kita tahu ini kehendak Tuhan? Kita tahu bahwa ini maunya Tuhan. Aku harus begini. Tapi kita gak bisa lakukan. Kenapa? Karena rohmu lemah. Karena rohmu tidak berdaya. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan rohmu. Sungguh-sungguh kuatkan. Apalagi di hari-hari seperti sekarang ini. Di tengah-tengah masalah, persoalan, himpitan yang seringkali menekan dalam kehidupan kita. Dibilang kuatkan, kuatkan. Ya, kuatkan. Sekali lagi saya bilang, pikiran bisa saja kacau. Pikiran saja bisa terpengaruh. Perasaan pun juga bisa terpengaruh. Tapi bilang selama rohmu kuat, saya mau bilang pikiran dan perasaanmu dapat ditanggulangi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kalau rohmu kuat, engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau bisa nurut firman Tuhan. Nyimpang kanan, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri. Persis seperti yang Tuhan katakan. Maka Tuhan berkata sama Yosua, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saya sangat percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena Tuhan mau di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda dunia ini. Dengar, kalau saudara anak-anak Tuhan mau menjaga rohmu tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mau bilang, engkau akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau akan bisa nurut apa yang Tuhan katakan. Dan engkau akan beruntung dalam semua pekerjaan yang kau kerjakan. Kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung, saudara. Puji nama Tuhan. Makanya saya ingin tutup sebentar ya dengan surat Yakobus. Surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Kita akan baca ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4.
Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini nasihat Tuhan. Apabila kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Terjemahan firman Allah yang hidup katakan, apabila kamu dilanda berbagai-bagai kesulitan dan cobaan. Ya, Tuhan bilang, berbahagialah, bergembiralah. Loh kenapa? Jatuh dalam berbagai pencobaan, kesulitan, cobaan, kok suruh bahagia? Kenapa? Karena di ayat yang ketiga bilang, sebab kamu tahu, berbagai pencobaan, kesulitan itu adalah merupakan ujian bagi imanmu. Dan kalau kamu ngerti hal ini, ya, rohmu kuat, maka dikatakan ujian iman ini lewat pencobaan, kesulitan ini, dia bilang itu akan menghasilkan ketekunan. Akan keluar dari dirimu yang namanya ketekunan. Terjemahan lain bilang kesabaran. Muncul yang namanya kesabaran, ketekunan. Ya, jangan saudara klaim dirimu, aku so tekun, aku so sabar. Kalau belum kau melihat menghadapi ujian dalam hidupmu. Jangan saya bilang aku ini orang yang paling kuat, tekun, sabar. Jangan. Ya, kau boleh bisa ngomong aku kuat, aku tekun, aku sabar. Dengar. Lihat waktu kau dalam ujian. Waktu kau di dalam tekanan, di dalam pencobaan, dalam kesulitan. Apa betul? Kau bisa sabar? Kau bisa tekun? Apa betul? Ya. Kalau rohmu kuat, kamu kan bisa punya ketekunan, punya kesabaran. Ya, sekalipun pencobaan begitu banyak. Ingat Ayub. Pencobaan datang 1 hari. Numpuk jadi 1. Hartanya habis semua 1 hari. 10 anaknya mati semua 1 hari. Tapi kenapa Ayub bisa tekun? Tetap bisa memuji Tuhan. Tetap bisa katakan terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Ayub rohnya kuat. Rohnya kuat. Haleluya. Kalau roh saudara kuat, saya bilang masalah boleh bertumpuk. Persoalan boleh banyak kau hadapi. Dengar, kalau rohmu kuat, dari masalahmu ini akan lahir kesabaran, akan lahir ketekunan. Dan firman Tuhan bilang, kalau ketekunan, ayat 4 bilang, biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau rohmu kuat, maka kau akan punya kesabaran, ketekunan dalam menghadapi apapun juga. Dan waktu kau tekun dalam masalah, persoalan yang kau hadapi, dikatakan maka ketekunan saudara ini akan menghasilkan, dia bilang, buah yang matang. Apa itu? Hidupmu akan jadi sempurna, utuh, dan tidak kurang sesuatu apapun. Terjemahan dia bilang, kamu akan punya watak yang kuat. Ya, punya watak yang kuat. Tidak bercela. Punya watak yang kuat. Tegar dalam menghadapi apapun juga. Dan itu hanya bisa terjadi, saudaraku, kalau rohmu jadi kuat. Dan firman Tuhan bilang, ketekunan Ayub, coba kita akan baca. Yakobus pasal 5 ayat 11. Ketekunan Ayub. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena Ayub tekun, rohnya kuat, masalah boleh datang bertubi-tubi dalam 1 hari. Tapi karena rohnya kuat, dia masih bisa bersyukur pada Tuhan. Dia masih bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa tersungkur di hadapan Tuhan.
Dia tidak ngomel. Istrinya pun juga mengatakan, hujatlah Allah. Tapi Ayub tidak terpengaruh dengan apa kata Allah. Bahkan teman-temannya juga mulai mengata-ngatai Ayub. Ayub pun juga tidak terpengaruh. Ayub tidak berbuat dosa. Sampai Tuhan berkata, Ayub tidak bersalah dalam hal ini. Ya, maka dikatakan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Apa yang Ayub punya dulu diambil, sekarang dikembalikan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub punya roh yang kuat. Dan hasil roh yang kuat, dia punya kesabaran. Dia punya ketekunan. Dan dia mampu melewati perjalanan hidupnya. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan, dia mampu menjalani. Bukan karena dia hebat, tapi dengar, karena rohnya kuat. Haleluya. Makanya Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara, pada pagi hari ini, milikilah roh yang kuat. Supaya apapun boleh kamu hadapi, kamu akan mampu, sanggup untuk menghadapinya dengan ketekunan dan kesabaran. Pertanyaannya, bagaimana kau punya roh yang kuat? Saya tidak perlu ajak saudara baca ayat-ayatnya. Untuk memiliki roh yang kuat, dengar, karena di dalam roh kita ada 3 ruang, saya katakan tadi. Ada ruang persekutuan. Dalam roh kita ada ruang persekutuan. Supaya rohmu kuat. Dia bilang, biarlah ruang persekutuan ini jangan biarkan kosong. Isilah ruang persekutuan dalam rohmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Dan engkau pun juga manusia batin, manusia roh. Ayo, rohmu dalam ruang persekutuan ini isi berhubungan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Karena ingat saudara, ruang persekutuan dalam rohmu tidak boleh kosong. Kalau ruang persekutuan dalam rohmu itu kosong, dengar, dia akan cari persekutuan yang lain. Semestinya Tuhan cipta manusia, di dalam rohnya ada ruang persekutuan. Tuhan mau supaya lewat roh manusia ini, manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuannya. Makanya dia bilang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau sampai kita tidak menghargai waktu kita tidak memberikan kesempatan roh kita bersekutu dengan Tuhan. Dengar, roh kita akan mencari persekutuan dengan yang lain. Roh kita akan mencari persekutuan dengan dunia. Dengan kesenangan dunia. Dengan semua yang ada dalam dunia. Dan roh kita yang paling bahaya akan mengalami persekutuan dengan setan. Makanya saya bilang, jangan biarkan ruang persekutuan dalam rohmu kosong. Isi setiap hari engkau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ruang persekutuanmu selalu terisi bersekutu dengan Tuhan. Itu rohmu akan jadi kuat. Di dalam roh ada ruang yang namanya ruang hati nurani. Ruang hati nurani. Ruang hati nuranimu pun juga jangan kosong. Tidak boleh kosong. Supaya rohmu kuat, ruang hati nuranimu harus kau isi. Isi dengan apa? Dengan perkataan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Merenungkan firman. Memperkatakan firman. Ya, mempercayai firman. Harus penuh dengan itu. Makanya setiap hari kami kirimkan roti gembala kepada saudara. Coba itu isi setiap hari. Beri makan buat rohmu. Ya, supaya ruang hati nuranimu dikenyangkan. Ya, dikenyangkan oleh firman. Kemudian yang ketiga, ruang intuisi. Ruang intuisi, di ruang inilah Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita. Ya, dalam ruang inilah Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Di ruang inilah Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan saya bilang, kalau ruang persekutuanmu selalu penuh, ya, kok kuat. Kalau ruang hati nuranimu selalu penuh, kuat dengan firman, saya mau bilang, maka di ruang intuisi engkau akan mendapat kelimpahan hikmat dari Tuhan. Dan karena hikmat Tuhan, saya mau bilang, engkau bisa lakukan segala perkara yang tadinya kau pikir gak mungkin, aku tidak pernah bayangkan. Kau bisa lakukan. Kenapa? Karena di ruang intuisimu Tuhan berikan sesuatu yang baru. Oh, yang tidak pernah kau pelajari, yang tidak pernah kau mengerti. Tahu-tahu Tuhan bukakan dalam lewat hati nurani, lewat intuisimu. Saya mau bilang sampai kau ngerti. Oh, aku harus begini. Dan waktu kau lakukan itu, saya mau bilang engkau akan berhasil.
Di tengah-tengah kesulitan yang sehebat apapun, engkau akan keluar sebagai seorang yang berhasil. Kenapa? Karena di ruang intuisimu, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru kepada saudara dan saya. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Jaga dirimu, supaya jangan kamu disesatkan oleh apapun juga, oleh siapapun juga. Makanya hati-hati, gunakan medsos dengan baik-baik. Kau dengar apa yang semua tayangan di medsos, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, saya bilang jangan saudara telan mentah-mentah. Lebih baik konsultasikan, tanyakan kepada orang yang mengerti atau kepada kami para gembala, ya, supaya kami bisa memberikan Allah buat saudara. Dan yang kedua dikatakan, kuatkanlah hatimu, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Supaya dengan roh yang kuat, saya mau bilang, engkau akan mampu menjalani hari-hari hidupmu. Bahkan engkau akan bisa nurut firman Tuhan. Dan kemanapun kau pergi, akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo kita akan berdoa sama-sama, saudara. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan engkau akan ajari kami senantiasa. Untuk kami selalu berhati-hati, waspada. Jangan sampai kami disesatkan oleh apapun dan oleh siapapun. Oleh sebab itu ya Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami, tuntunlah kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami tuntunan. Supaya kami tidak terjebak dengan segala macam tipu muslihat iblis. Bahkan semua pengaruh-pengaruh yang sedang terjadi di luar sana. Bapa yang kami sembah, urapilah seluruh jemaat Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Bahkan jagailah mereka Tuhan, supaya jangan sampai mereka terjebak dan mereka jatuh dalam penyesatan, bahkan sampai jadi murtad. Tolong Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu, jagai mereka ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah mereka. Bahkan juga Tuhan, kuatkanlah roh seluruh jemaat Tuhan. Hati mereka, hati nuraninya, kuatkan Tuhan. Supaya mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Punya kepekaan terhadap tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan kemanapun mereka pergi, mereka bisa lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Dan hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau hari-hari ini mereka sedang dicekam dengan segala perasaan yang cemas, dengan perasaan yang takut. Tuhan, roh mereka perlu dikuatkan. Supaya dengan roh yang kuat, mereka bisa mengantisipasi semua yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus Kau yang akan terus mengajar kepada jemaat Tuhan, bahkan akan menolong jemaat Tuhan, supaya bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara, terima kasih ya buat perhatian saudara pada pagi hari ini. Ya, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ya, berdoa saja saudara, supaya kita bisa segera ibadah seperti sedia kala, bisa kumpul di gereja sama-sama. Ya, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, supaya secepat mungkin kita bisa ketemu bersama-sama, bertatap muka dan kumpul di rumah Tuhan. Ya, ayo kita mau pakai berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Ya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pada akhir ibadah ini kami doakan buat bangsa dan negara kami. Kami doakan buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau akan kendalikan, Tuhan akan tuntun dan pimpin, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan berikan kepada beliau, sehingga apapun yang dilakukan berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya Indonesia aman, Indonesia tetap terjaga, Indonesia tetap terpelihara, Indonesia akan bangkit kembali. Bahkan semua virus yang sedang merajalela akan terhenti dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa kami. Bahkan semua pejabat di pusat sampai di daerah, bahkan sampai RT RW, Tuhan akan kendalikan mereka semua. Oknum-oknum yang akan mencarakan kejahatan, yang akan buat kerusuhan, acungkan tangan atas mereka, batalkan dan gagalkan rencana jahatnya. Bahkan bongkar semua perbuatan yang tersembunyi, sehingga kami dapat menanganinya. Kami juga teringat saudara kami yang saat ini sedang berbaring karena sakit penyakit. Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kami percaya dan berharap mujizat itu Tuhan nyatakan. Supaya saudara kami akan bangkit kembali. Mereka bisa kuat dan bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih mereka yang sedang di dalam masalah persoalan yang cukup berat. Kami juga doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan roh mereka Tuhan. Supaya mereka akan mampu menjalani hari-harinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha pekerjaan, belajar sekolah, masa depan, ekonomi, dan keuangan saudara. Diberkati bakul tempat adonan, serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar, supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang, saudara-saudaraku, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mintakan doa dan berkat ini. Amin.